may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita terhubung dengan satu majelis ta'lim yang ada di Hong Kong, namanya Majelis Ta'lim Overseas. Mudah-mudahan para pengurus Allah muliakan dengan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan para pengurus dimudahkan untuk bisa mengamalkan, dan tentunya semoga ini jadi amal jariah buat para pengurus insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu kitab, namanya kitab Waktumu Dihabiskan Untuk Apa. Ini sudah pertemuan yang keberapa kali. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang halaman berapa ya? Halaman 59 ya Ustadz, bagian yang ya. G ya. Bagian yang D ya. D apa G? G. G, golf. G. Oh, golf. Ya. Taib, saya akan share screen pembahasannya. Sebelum kita bahas itu, sebentar. Kelihatan? Halo, kelihatan? Iya, iya jelas Ustaz, kelihatan. Ya. Apa Nah, Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Jadi kita kan sedikit review dikit. Kita kan lagi bahas tentang cara mengefisienkan waktu, karena waktu itu adalah hidup kita, dan siapa yang bermain-main sama waktu berarti bermain-main dengan hidup kita. Suara saya jelas ya Teh? Jelas. Maka cara mengefisienkan waktu, satu, kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, bergaul dengan masyarakat, tentunya masyarakat atau teman-teman yang baik. Kemudian suka membantu orang lain, maka Masya Allah ya, 2 jam, 3 jam kita urusin fakir miskin, ini ternyata bisa menjadi efisiennya waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyukai hal-hal yang disukai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa sahabat Nabi itu suka apa? Berpegang teguh pada jamaah, mengikuti sunnah Nabi SAW, memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, dan berjihad. Nah, memakmurkan masjid ini sedikit tambahan dalam kitab Salatul Mu'min. Bukan hanya mengisi masjid dengan ibadah, khususnya buat laki-laki, tapi juga suka masjid yang bersih. Makanya banyak orang yang hanya tahu memakmurkan masjid itu ya cuma sholat berjamaah, padahal memakmurkan masjid adalah termasuk kebersihan buat masjid. Mungkin Bapak Ibu suka sholat di masjid lalu lihat sampah, ya buanglah. Lihat tai cicak, ambil tisu, ambil tuh tai cicaknya, buang ke tong sampah. Apalah yang Anda lihat di masjid, kotoran-kotoran, sehingga masjid itu dimakmurkan bukan hanya dengan sholat berjamaah, tapi dengan peduli terhadap kebersihannya. Bahkan masjid-masjid banyak yang kotor, ya, sehingga orang pun nggak suka ke situ. Jangan ke situ itu, jorok, gitulah. Maka bagus ya, makmurkan masjid dengan perhatian terhadap kebersihannya. Saya pernah dengar ada seorang ibu-ibu cerita kalau hari Jumat itu, karena masjidnya nggak diurus ya karena nggak ada yang merebutnya. Jadi itu ibu-ibu majelis ta'lim itu setiap hari Kamis itu udah bersih-bersih itu buat hari Jumat. Ya, mereka membantu para pengurus masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat besok biar masjidnya bagus, bersih. Kemudian baca Quran, ini adalah kesukaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian berjihad. Kemudian supaya waktu efisien menuntut ilmu syar'i, kemudian yang terakhir membaca. Nah, kita sudah bahas tentang membaca ini, ya. Maka kita kemarin sudah bahas gimana poin-poin dalam membaca. Sebentar. Nah, poin yang kita kan kemarin sudah bahas sedikit tentang masalah membaca ini hal yang sangat bagus. Kemarin kita sedikit review sedikit aja biar bisa nyambung. Cara menumbuhkan minat baca, konsentrasi saat membaca.
Kemudian pengamalan terhadap apa yang dibaca. Kemarin sudah saya bahas itu. Kemudian membaca materi yang disukai secara bertahap. Jadi bagus apa yang kita suka dari materi-materi, ya membaca itu yang disukai dulu dari materi agama apa. Kemudian yang D, mengenal semangat ya ulama salaf dalam membaca. Kita sudah bahas bagaimana semangat mereka dalam membaca. Bahkan ada satu WA yang mungkin saya kirim tadi pagi ya. Di antaranya adalah tentang apa tuh? Ya, tentang sedikit nih mungkin bisa dibaca. Oke. Ingin taklim, kelihatan nggak Teh? Iya, kelihatan Ustadz. Coba baca deh. Ingin taklim. Ini Ibnul Jauzi. Bismillah. Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan, dahulu Abu Ishaq Asy-Syairazi mengulang-ulang pelajarannya sebanyak 100 kali, sedangkan Al-Khia, salah seorang ulama asli Syafi'iyah, mengulang-ulang pelajarannya sebanyak 70 kali. Al-Hasan Abi Bakar An-Nasaiburi Al-Faqih berkata kepada kami, tidaklah tercapai hafalanku seperti ini kuat sampai diulang sebanyak 50 kali. Masya Allah, ya orang dulu tuh bacanya tuh ratusan kali, nggak bosan-bosan. Ya makanya kita jangan nyari hatam tapi nyari paham. Ya, karena percuma hatam kalau nggak paham. Jadi itulah semangat sedikit tentang ulama-ulama yang dahulu semangatnya dalam belajar. Kemudian memilih waktu yang tepat. Kemarin sudah dibahas ya. Waktu yang bagus untuk ngapal adalah ketika sahur, untuk membahas di pagi hari, untuk menulis di siang hari, dan mutalaah dan berdiskusi muzakarah di malam hari. Taib, sekarang kita masuk kepada poin yang F. Kemarin udah kitab-kitab apa yang harus dibaca ya. Tentunya kitab yang bagus untuk dibaca ya, yang pertama tentunya adalah kitab-kitab dan buku-buku akidah. Ini paling bagus dibaca. Ya. Kemudian tauhid bagus. Kemudian manhaj ya. Kemudian kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian kitab-kitab sirah. Ya, boleh baca kitab sirah. Tapi jangan didahuluin, bagusnya dahuluin kitab-kitab akidah. Karena jangan sampai dia paham Quran, rajin sholat wajib, rajin sholat sunnah, rajin puasa, tapi akidahnya menyimpang. Jadi kalau kita pengen menuntut suka membaca, maka bacalah buku-buku yang terpenting dulu, ya, yaitu buku-buku akidah, buku-buku tauhid, ya, manhaj, ya, kitab tafsir, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau kata Imam Zahabi, ya tadaburi Quran, berarti bagus punya tafsirnya. Nah ini ibu-ibu banyak nggak bisa bedain mana tafsir, mana terjemah. Kalau tafsir itu pembahasan ibu ya. Kalau terjemah itu apa? Terjemah itu kan arti daripada ayat. Tapi kalau tafsir itu dia bukan hanya artinya, tapi juga pembahasannya. Turunnya di mana nih ayat. Ya, jadi sudah saatnya rumah kita nggak apa-apa nggak punya Ferrari, asalkan punya library. Yang penting punya library Islami, di mana di situ ada buku-buku akidah, tauhid, ya buku-buku hadis-hadis Nabi, tafsir. Ya, jadi kata Imam Az-Zahabi, bagus suka tadaburi Al-Quran. Ya, tadaburi itu ya bukan hanya baca, tapi melihat artinya, lihat tafsirnya, ya, dan menghayatinya. Kemudian kitab Sahih Bukhari Muslim. Kemudian yang banyak pasti orang punya Riyadus Shalihin. Ya, kebanyakan orang punya Riyadus Shalihin. Ya, sebagaimana dibahas juga di kitabnya di pengajian Samara ya. Kemudian ada lagi kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar ini kitab isinya zikir-zikir. Kalau ibu bapak punya aplikasi namanya Apa Doanya, nah itu percislah. Ya, aplikasi Apa Doanya itu isinya doa dan zikir persis kayak kitab Al-Azkar. Ini kitab-kitab yang bagus dimiliki oleh keluarga muslim ya. Apalagi mau Ramadan ya,
bagus juga punya buku-buku tematik ya tentang Ramadan. Nah, tentang apa? Nah, kalau pengen fikih yang memang mendalam, fikih 4 mazhab, beli kitab Sahih Fikih Sunnah ala Mazhabil Arba'ah karya Abu Malik Kamal Said Salim. Banyak sih. Tapi intinya ini dulu deh. Tafsir, ya, Bukhari Muslim, Riyadhus Shalihin, kitab-kitab zikir, kemudian kitab tauhid, ya, kitab-kitab akidah, baru deh sejarah-sejarah. Ada sejarah Nabi, ada sejarah para sahabat, sejarah tabi'in, sejarah tabi'in. Bagus kalau saya rekomendasikan bukunya penerbitnya untuk sirah itu dari pustaka Imam Asy-Syafi'i, bagus itu ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin G. Utamakanlah membaca kitab-kitab ulama salaf. Ya, ulama-ulama salaf ini berarti ulama-ulama terdahulu. Ya. Kita perhatikan bahwa banyak sekali pemuda yang mementingkan membaca buku-buku peradaban umum yang dia terpengaruh dengan buku tersebut dan tidak mementingkan buku-buku yang pokok. Maka bagaimana nasihat Anda? Jadi ini penulis mengambil sebuah tanya jawab tentang buku-buku yang suka dibaca oleh orang-orang. Nah, ini jawabannya diambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jawabnya, kata Syekh, nasihat saya pertama untuk diri saya sendiri, kemudian untuk saudara-saudara kita para penuntut ilmu, untuk memperhatikan kitab-kitab ulama salaf. Karena kitab-kitab salaf mengandung kebaikan dan ilmu yang banyak serta mengandung keberkahan seperti yang sudah dimaklumi. Jadi orang-orang terdahulu itu yang mereka adalah generasi-generasi terbaik, yaitu di antara sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dalam kebenaran. Itu adalah 3 generasi terbaik. Maka siapa yang belajar dari 3 generasi terbaik ini, insya Allah ilmunya murni ya, ilmunya murni. Air yang dibawanya adalah bersumberkan dari mata air yang bersih. Kemudian setelah kita kalau tadi kan kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang bersifat khusus, ya, bersifat khusus. Boleh mungkin nanti Risa atau siapa dari pengurus kita sarankan nanti kitab-kitab apa yang bagus ya. Nanti mungkin kalau nanya sama toko buku, toko bukunya, insya Allah lebih mudah. Ya, mungkin kalau mau beli kitab akidah apa kitabnya, kalau mau beli tauhid apa kitabnya, kalau beli kitab tentang manhaj apa kitabnya, kalau mau tafsir sampai percetakannya, ya insya Allah saya termasuk orang yang bukan hanya suka buku-buku Arab, tapi juga suka buku-buku yang bersifat sudah terjemahan. Kenapa? Karena tentunya kalau ibu-ibu disuruh baca bahasa Arab kan nggak bisa. Maka mungkin baca terjemahnya. Tapi tentunya terjemah ini kan banyak. Maka bagus dari penerjemah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Insya Allah nanti mungkin bisa diingatkan oleh pengurus kira-kira buku-buku apa saja yang bagus untuk dimiliki oleh keluarga muslim ya. Bahkan kalau bisa bikin paketnya ya, ini paket bacaan keluarga muslim. Nah, mungkin bisa kita kerjasama dengan toko buku yang besar ya, untuk menyiapkan paket keluarga muslim. Banyak orang bikin paket ya, paket apa misalnya ya, pakai mau lebaran ya, lagi mau lebaran paket ini paket itu. Nah, kita bikinnya paketnya paket kitab buat keluarga. Insya Allah kalau buku akan dibaca, mungkin nggak dibaca sekarang, dibacanya nanti. Nah, ya bisa jadi kalau baju Anda mungkin nggak dipakai sama anak-anak Anda. Sepatu Anda mungkin nggak dipakai juga karena mungkin mereknya, modelnya udah nggak sesuai. Tapi kalau buku insya Allah akan dibaca minimal, bukan hanya sekedar hiasan. Mungkin walaupun tidak dibaca semuanya, tapi dibaca sesuai apa yang dia inginkan dari judul-judulnya. Kemudian setelah kita membaca buku-buku, ingat ya, kita ini kan hasil daripada apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Maka kita akan menjadi seperti apa, maka seperti itulah kita. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat, dan dari apa yang kita dengar. Maka penting untuk membaca sesuatu yang baik dan benar. Jangan sampai baca yang aneh-aneh, yang
yang nyeleneh-nyeleneh, baca yang Islamnya Islam sekuler, baca yang mengaku Islam tapi sebenarnya dia hanya mengaku-ngaku saja. Maka penting untuk membaca buku-buku dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang mengikuti Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang selain kita suka membaca, selain kita suka membaca buku dan membaca tafsir dan lain sebagainya, maka tentu juga kita harus banyak berdoa. Kenapa? Karena doa ini adalah senjata. Ya, doa ini adalah suatu bagian daripada kebiasaan orang-orang soleh. Bukan hanya senjata, tapi bagian daripada kebahagiaan mereka. Dan doa tentunya adalah bagian daripada dekatnya kita kepada Allah. Bahkan kata ulama salaf, orang itu berdoa bukan hanya meminta, tapi berdoa yang terbaik adalah berdoa tapi diniatkan sambil mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu bukan hanya sekedar meminta, tapi berdoa adalah Anda sedang mendekatkan diri kepada Allah. Maka niatkan ketika berdoa, ya, mendekatkan diri kepada Allah dan ingin dikabulkan segala yang kita minta. Berdoa, hendaknya boleh ikut siapa mau baca. Halo? Ada? Baik. Berdoa. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa berdoa kepada Allah. Memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta merasa butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Allah taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Ya, suara saya kedengaran jelas? Teh? Halo, jelas ya? Bu, suara saya ini pengurusnya kok. Suara saya jelas nggak? Coba yang lain jawab deh. Ini co-hostnya mana? Ada co-hostnya? Baik. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Baik, makasih. Coba Raisan yang bisa baca, coba Bu Ida mungkin kalau nggak ada dari ini, dari apa? Dari overseas, yang lain mana ini ibu-ibu yang jadi co-host? Baik, admin. Mungkin sinyalnya di sana kali ya. Baik. Siapa admin kajian ke siapa nih, Wika apa siapa? Ana Ustaz. Ida. Bu Ida. Wika. Iya Ustaz, Ana Ustaz. Baik. Nggak apa-apa itu, tapi Risa nggak apa-apa, Wika yang baca. Karena mungkin sinyalnya di sana nggak bagus kali ya. Taib ya, nggak apa-apa ya. Bismillah. Boleh dibaca teh, hendaknya. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabi-nabinya Shallallahu alaihi wasallam untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Allah taala berfirman, wa qur rabbi zidna ilman, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Banyak ya orang kalau belajar doa dulu. Sebenarnya tidak harus mau belajar ya, tapi dia bisa berdoa itu kapan saja antara azan dan qomat ya. Nggak harus dia mau belajar ya,
Jadi ada orang kalau belajar berdoa, sebenarnya berdoa kapan saja. Nah, jadi kita bisa doa satu yang hebat yaitu Rabbi zidni ilman. Maka Anda rajin membaca, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak nambah ilmu buat Anda, ya Anda nggak nambah-nambah. Jadi intinya ketika Anda sudah rajin membaca, bukunya pun banyak, bagus-bagus, maka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa adalah bagian daripada mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di antara doa yang sering dan pasti banyak orang hafal adalah Rabbi zidni ilman. Kemudian dan di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan ya adalah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, ini Bapak Ibu insyaallah sering banget membaca doa ini ya. Karena doa ini suka dibaca setiap habis subuh ya, salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, berikanlah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Kenapa ilmu dulu baru rezeki? Karena dengan berilmu Anda bisa tahu mana rezeki yang baik, mana yang tidak. Halal mana, haram mana. Maka banyak orang yang terjebak kepada riba, terjebak kepada yang syubhat, ya, terjebak kepada goror, terjebak kepada keharaman dalam perdagangan karena nggak punya ilmu. Kemudian amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Apa maksudnya? Rezeki yang baik menyebabkan amal diterima. Ini doa yang bagus, jangan sampai kita tinggalkan setiap habis sholat subuh saja, sekali saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian ada lagi doa yang lain supaya kita manfaat ilmunya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang kau ajarkan kepadaku. Dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Masya Allah. Ini doa kayaknya harus sering dibaca. Kenapa? Karena biar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang berilmu itu bikin takut kepada Allah. Dengan ilmu itu dia tidak sombong. Dengan ilmu itu ya dia bisa mengamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka doa ini diantara doa yang bagus untuk dihafalkan. Ya, ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa yang kau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Atau ada doa dari sahabat Nabi, nama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dia pernah berdoa, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Nah, ini bagus nih. Ya, ini doanya Ibnu Mas'ud. Allahumma zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan. Kemudian wa yakinan. Tambahkanlah kepada kami keyakinan. Wa fahman. Tambahkanlah wa fikhan. Dan tambahkanlah kepada kami pemahaman. Ini juga simpel kayaknya. Ya, buat ibu-ibu yang suka ngapalin doa-doa, ini sudah masuk belum? Belum, Ustaz. Belum. Ya, coba dijadikan. Karena doa kan banyak dari Quran, dari hadis ya. Nah, ini dari asar ya. Asar dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir ya senior yang betisnya kecil. Ketika orang-orang mengejek betisnya yang kecil, maka disebutkan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi mengatakan betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan inilah seorang pakar tafsir ya di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Luar biasa ilmunya. Beliau juga seorang yang banyak memiliki murid-murid yang luar biasa. Nah, beliau berdoa, Abdullah bin Mas'ud ini, mungkin kalau ibu sempatkan baca sejarah buku sirah, namanya dari pustaka Imam Syafi'i tentang sejarah para sahabat. Kalau bisa ibu-ibu punya buku tentang kisah para sahabat Nabi, ini salah satu kisah-kisahnya adalah kisah
karya dari, insyaallah saya lupa. Jadi ada satu buku judulnya Kisah Para Sahabat, ya. Buku ini karya Syekh, belakangnya Al-Misri lah ya, saya lupa. Itu buku bagus untuk Anda miliki. Ada 3 jilid cerita tentang para sahabat Nabi. Indah-indah sekali. Tak terasa air mata akan berurai kalau Anda baca buku kisah para sahabat. Betapa perjuangan mereka luar biasa membela Nabi. Betapa kisah-kisah ibadah mereka sangat-sangat ajib yang kayaknya di luar akal. Itu kisah para sahabat karya Syekh Mahmud Al-Misri. Karya Syekh Mahmud Al-Misri. Taib. Di dalam kitab itu ada satu kisah tentang Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tapi saya kemarin udah bilang banyak orang yang sudah mati, tapi kita baca kisahnya bikin hati jadi hidup. Tapi ada orang masih hidup, kalau kita lihat orangnya bikin hati jadi mati. Maka siapa yang bisa bikin menghidupkan hati kita? Salah satunya dengan membaca buku-buku sirah, ya, sirah. Makanya Sufyan Al-Thawri pernah diejek, apa engkau nggak bosan sendirian? Maka apa kata Hasan Al-Basri? Bagaimana aku merasa kesepian sedangkan aku ditemani oleh Rasulullah SAW, aku ditemani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maksudnya apa? Ya, Sufyan Al-Thawri itu kalau udah baca sejarah Nabi, baca sahabat, dia merasa ditemani oleh Nabi dan para sahabatnya, nggak merasa kesepian. Nah, salah satu sahabat yang utama adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, dia salah satu doanya adalah Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Artinya apa tadi? Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan, dan pemahaman. Insya Allah ini doa gampang banget nih. Ya, masih tentang doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu mohon ilmu yang bermanfaat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallallahu ilman nafian wa ta'awazu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya ada satu doa, ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha, dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak akan pernah, nafsu yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Wa min, satu lagi, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin wa min qalbin la yahsha, min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma', dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Ini bagus banget, kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang terus, ya, yang tidak pernah kenyang, kemudian dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung, ya. Saya ulangi ya. Mungkin kalau ibu-ibu ada punya doanya bisa di-sharein ya di chatting. Mungkin ada. Ya. Nah, ini ada nih dari Ibu Riri, doa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Mungkin bisa ditambahin ya, Bu Riri, doa tadi ya. Doa apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsya wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, nah ini dia. Tuh, cepat banget ibu-ibu. Ya, dari Bu Wika nih. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsya wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya, bisa dikelihatan buat ibu-ibu ya. Tolong di copy paste, ini doa bagus ya. Doa bagus agar kita dapat ilmu yang manfaat, ya, dapat hati yang bisa khusyuk, dari nafsu yang kenyang, ya,
Jangan sampai nafsu ini, jiwa ini tidak pernah kenyang, dan dari doa yang didengar, jangan sampai doa kita tidak didengar atau tidak dikabulkan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Taib, ini udah masuk ke hafalan doa, Mbak Wika? Belum, Ustaz. Taib, mudah-mudahan bisa diusulkan. Ini doa yang bagus ya buat ibu-ibu ya. Ini doa kayaknya luar biasa banget. Taib, Nabi lanjut Nabi SAW memerintahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal di atas karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler, dan lainnya. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal haram wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yasha min nafsin la tashwa in du'atin la yustajab lah. Hampir sama doanya dengan yang tadi saya kasih. Yang dari admin kajianku juga sama atau hampir sama ya. Cuman ada sedikit perbedaan. Jadi di sini ada doa yang hampir sama. Ini fokusnya di sini doanya. Ya, di sini doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yasha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba lahu. Ya, kalau dalam yang tadi saya ajarin wa min du'ain la yusma'. Ya. Taib. Jadi luar biasa Nabi SAW menyuruh kita untuk berdoa karena tentunya kita sadar doa adalah senjata. Doa adalah kebiasaan orang-orang soleh, ya. Bahkan doa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah, ya. Bahkan ada orang yang disebut dengan orang yang lemah. Siapa orang yang lemah itu? Orang yang apa? Yang kurang dari berdoa. Ya, ada orang yang disebut dengan orang yang lemah. Ya, siapa orang yang lemah itu? Orang yang lemah dalam berdoa, malas dalam berdoa. Ya, orang yang jarang dalam berdoa itulah orang yang lemah. Maka jadilah orang yang kuat, yang selalu berdoa. Bahkan berdoa bukan hanya untuk apa yang kita minta, tapi berdoalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doamu akan lebih spesial, lebih mulia daripada hanya sekedar pengen dijawab doanya, pengen dikabulkan. Tapi niatkan doamu ini sebagai ketaatan, sebagai pendekatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesailah pembahasan kita di poin ini. Kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Jadi saya simpulkan sebelum kita masuk ke bab 3 tentang masalah membaca ini. Ya, sedikit saya ulangi lagi sebelum kita masuk biar ngerti, biar paham. Sebelum kita masuk bab lain. Jangan sampai bab 3 kita masuk, bab 2 dilupain. Bab 2 sudah selesai, bab 1 lupa. Nah, ini kebanyakan ya orang-orang seperti itu. Tapi di antara kita kan tadi bahas bahwa bagaimana cara agar waktu ini menjadi efisien. Saya sudah sharing tadi ya. Sebentar. Nah, ini dia ya. Sekali lagi ya pahami sebelum kita masuk ke bab 3. Kegiatan yang bermanfaat, bagaimana cara mengefisienkan waktu, maka hendaklah penuhi waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Bergaul dengan masyarakat, maksudnya dengan masyarakat yang baik, ya, tetangga yang baik. Kemudian suka membantu orang lain. Ya, banyak sekali saya kagum kepada orang-orang yang sekarang turun langsung ke Cianjur. Padahal masih banyak gempanya katanya, sampai berapa puluh kali gempanya. Ya, termasuk berapa hari yang lalu saya dengar ada ipar saya yang ke sana juga. Masya Allah perjuangannya bawa sembako dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan itu jadi kemudahan buat dia di akhirat nanti. Kemudian menyukai hal-hal yang disukai oleh para sahabat.
Apa yang disukai oleh para sahabat? Berpegang teguh pada jamaah, mengikuti sunnah Nabi SAW, memakmurkan masjid. Sekali lagi tadi saya bilang memakmurkan masjid itu diantaranya bukan hanya salat jamaah, ya, bukan hanya mengisi masjid dengan menuntut ilmu, tapi juga peduli dengan kebersihan masjid. Kemudian baca Al-Quran, kemudian berjihad. Kemudian agar waktu efisien menuntut ilmu syar'i, sudah diterangkan ilmu lebih penting daripada makan dan minum. Ya, kalau orang nggak punya ilmu, maka padam cahayanya. Maka kalau sudah orang padam cahayanya, maka dia akan disesatkan oleh setan sesuai dengan yang dikehendaki oleh setan. Kemudian membaca. Nah, membaca ini tadi sudah kita bahas, ya, membaca dimulai dari mana, waktunya kapan. Nah, kemudian juga utamakan baca kitab-kitab yang jelas, ya, dari ulama-ulama yang jelas, ya, di antaranya membaca kitab-kitab ulama-ulama yang mengikuti para salafus saleh. Dan saya sering lihat orang-orang ya suka baca buku apa tuh tebel-tebel, ya, Twilight, apalagi Trilight, apalah nggak ngerti, ya, buku-buku yang luar biasa tebel-tebel, buku-buku Harry Potter dihatam, ya, Masya Allah, buku-buku yang nggak manfaat seperti itu. Maka penting cari buku-buku yang bermanfaat. Kemudian berdoa tadi, ya, doa-doa yang minimal kalau Anda nggak hafal, ya, baca Rabbi zidni ilman, minimal, ya. Kemudian ada lagi nih doa yang bagus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala, dibaca setiap habis subuh. Atau juga Allah manfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman, ya. Kemudian doa dari Ibnu Mas'ud, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan, dan doa tadi, ya, agar dapat ilmu yang bermanfaat, dihindari dari hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, kemudian doa yang tidak pernah dijawab. Inilah bab yang kedua. Kita akan masuk kepada bab yang ketiga. Sebentar. Ya. Gedean enggak? Enggak, Ustadz. Enggak kegedean, ya? Enggak, Ustadz. Ya, ini soalnya pakai apa? Yang nggak pakai OneNote, tapi ini pakai Windows, karena ke OneNote-nya lagi error. Tapi kelihatan jelas? Jelas, Ustadz. Jelas, ya? Jelas. Kita akan bahas tentang fenomena penyanyian waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Lanjut kita. Banyak kita melihat orang yang menyia-nyiakan waktu. Tidak terkecuali para penuntut ilmu pun ada yang masih menyia-nyiakan waktu. Di antara bentuk fenomena tersebut yaitu 1. Banyak orang yang membaca koran, bahkan sampai ada yang berlangganan koran. Padahal itu tidak bermanfaat bagi ia sendiri dan keluarganya. Yang ada justru membuang-buang waktu. Koran yang begitu banyak halamannya bisa dibaca olehnya walaupun tulisannya kecil-kecil. Tetapi Al-Quran hanya sedikit yang sanggup ia baca meskipun tulisannya lebih besar dari tulisan di koran. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi gini, kadang koran dibaca tapi Quran dilupakan. Kadang gunung didaki, laut diseberangi, tapi masjid dilewati. Ya, jadi banyak orang yang sibuk baca koran, sampai-sampai suatu ketika saya ada jadwal pengajian. Saya bilang kajiannya hari Selasa, ya, Bu. Lalu ibu itu menolak. Kenapa? Karena itu jadwalnya baca koran, Pak Ustadz. Jadi kalau kajian jam 8 nggak mau gitu, jam 9 itu jadwalnya baca koran. Banyak orang punya jadwal sendiri baca koran. Mungkin sekarang koran sudah hampir mungkin tidak ada, ya. Kebanyakan orang lewat internet semuanya. Tapi baca-baca seperti itu, ya, banyak waktu yang terbuang, ya. Gak terasa lewat HP itu sejam 2 jam bisa terlewatkan. Padahal yang dia baca hanya kejadian-kejadian yang ada di dunia atau di Indonesia saja. Ya, padahal sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu pentingkah kita tahu, Pak Ustadz, ya? Kalau sekedarnya, ya, mungkin, ya. Tapi jangan sampai kita baca seluruhnya.
dari halaman A sampai berapa halaman Quran itu. Banyak sekali terbaca. Tapi Quran hanya sekedarnya dia baca. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Sedang satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Maka siapa yang baca Quran, Al-Fatihah itu ada berapa huruf? Ada 100, saya lupa, 112 atau 117 huruf ya. Maka kali 10 berarti 1170 kebaikan hanya dengan baca Al-Fatihah saja. Masya Allah ya. Orang baca Al-Fatihah ya itu ada 117 huruf katanya. Maka dikali 10 pahalanya. Gimana Anda baca Al-Ikhlas? Berapa huruf ada di situ? Anda baca satu ain, berapa huruf satu ain itu? Maka kali 10. Maka Anda tidak akan dapat kayak gini dari Quran. Ya, nggak ada siapa yang baca Quran dapat pahala sekian, nggak ada. Ya, itu hanya karena baca Al-Quran. Makanya, ya jangan sampai Quran dibaca, Quran ditinggalkan. Kalau Anda pengen tahu kejadian-kejadian ya sekedarnya saja. Ya, oh ada kejadian ini, oh ada kejadian itu. Sekedarnya. Tidak harus mendalami sampai ke detail-detailnya dan lain-lain. Maka ini akan apa? Akan buang-buang waktu. Lebih baik pergunakan untuk hal yang bermanfaat, yaitu membaca Al-Quran yang pahalanya satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Bahkan kedudukan Anda akan diderajatkan oleh para malaikat ya. Man qara harfan min siapa ya masafaratil kiramil barara walladhi yatata'atuhu walisyakun falu ajrani. Siapa yang mau baca Quran ya, dan dia ini baca Qurannya bagus lah ya mahir bil Quran, mahir ya, al-mahir bil Quran, maka dia akan digolongkan bersama para malaikat yang taat. Siapa yang terbata-bata baca Qurannya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali, pahala membacanya dan pahala usahanya. Kemudian lanjut. Membaca Al-Quran mendapat ganjaran yang besar, sedangkan membaca Quran tidak ada ganjarannya. Membaca Al-Quran setiap hari dan memahaminya akan menambahkan ilmu dan iman, sedangkan membaca Quran tidak mendapat ilmu, bahkan membuang-buang waktu dan membuat orang bertambah bodoh. Belum lagi berita-berita bohong dan gambar-gambar maksiat. Baik. Ya bahkan berkahnya waktu adalah karena baca Al-Quran. Makanya Allah berfirman, kitabun anzalnu ilaika mubarakun, kitab yang diturunkan oleh Allah penuh dengan keberkahan. Ya, surat Sot ayat 29. Maka kalau Anda waktunya pengen berkah, baca Quran. Orang-orang dulu kalau pengen ngapalin Quran, pengen ngapalin hadis, mereka baca Quran dulu. Makin banyak Quran yang dia baca, makin banyak hadis yang mudah dihafalkan. Ya, maka ketika kita baca Quran, otomatis Allah akan memudahkan, memberkahi waktu kita. Maka sudah bacakah Al-Quran, sudahkah Al-Quran ini kita jadikan sebuah bacaan tiap hari? Bahwa kan ada 3 perdagangan, ya, ada 3 perdagangan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Maka siapa yang salat, ya, yang bersedekah dan membaca Al-Quran, maka inilah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Salat, sedekah baik diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dan baca Al-Quran. Ini adalah 3 amalan yang disebut dengan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Maka berikan waktumu untuk Al-Quran. Bahkan lau taharat qulubuna masyabi'na min kalami rabbina. Kalau hati ini bersih, maka tidak akan pernah puas baca Al-Quran. Kata ulama salaf, ya'ti 'alan nas zamanun yu'ashishu
ayu'allikuna al-Qur'an hatta yu'ashishal ankabut la yantafi' bima fih. Akan datang suatu masa di mana manusia menggantungkan Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak digantung. Ya, ditaruh di depan pintu, taruh di dinding. Ya, dan bahkan sarang laba-laba pun bersarang di sana. La yantafi bima fi, tidak akan dapat dia manfaat dari Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah petunjuk pembeda. Maka hendaklah kita baca agar mendapatkan hidayah dan tentunya akan memberikan syafaat insyaallah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini tadi kita lihat penulis sedang mengungkap fenomena masyarakat yang lebih suka baca koran daripada baca Al-Quran. Ya, kemudian yang kedua, mengikuti berita yang ada di internet, televisi, radio, koran dan lain sebagainya. Ya, alasan dari melakukan itu adalah fikul waqi', fikih realita. Kalau memang harus mengetahui fikul waqi', maka dia harus tetap belajar menuntut ilmu syar'i. Sebagai contoh lanjut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada masanya terjadi peperangan yang dahsyat. Tapi apakah Ibnu Taimiyah diam? Tidak. Syekhul Taimiyah tetap berdakwah, belajar, membaca buku dan lain sebagainya. Tapi ketika perang, beliau ikut berperang. Syekhul Islam tidak disibukkan dengan melihat kekuatan musuh semata. Berbeda dengan orang di zaman sekarang, mereka sibuk dengan fikih waqi', tapi tidak membaca dan menuntut ilmu. Yang ada mereka hanya banyak membaca koran, menonton televisi, membaca segala hal dari internet, dan lain sebagainya. Padahal berita-berita dari media itu pada asalnya bohong. Sedangkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala adalah dalam Al-Qur'anul Karim pasti benar, dan dari Rasulullah SAW dalam hadisnya pasti benar. Baik, jadi gini. Banyak ya di internet itu kan hoax ya. Banyak sekali. Dia ini kuburan Nabi, ya kuburan Nabi digambarkan seperti ini, padahal bukan. Nggak sedikit orang-orang menjadi percaya dengan berita-berita itu. Jadi kalau berita-berita di koran, di internet bisa jadi belum tentu benar. Tapi Al-Quran pasti benar. Sunnah Nabi SAW pasti benar. Maka hati-hati kau disibukkan dengan berita-berita yang tidak benar. Ya, bahkan ya karena milik siapa berita ini? Ya, jadi banyak sekali dipelintir, ya diarahkan sehingga akhirnya membenci sebuah golongan, membenci sebuah negara. Ya, nah makanya penulis memberikan pesan hati-hati ya, mengikuti berita-berita di internet, televisi, radio, koran dan lain sebagainya yang belum jelas, Tapi yang sudah jelas dia tidak mau baca. Apa itu Al-Quran? Maka bukan berarti kita nggak peduli dengan keadaan lingkungan, tidak. Ya, contohnya Ibnu Taimiyah nih. Ya, Ibnu Taimiyah itu ya berdakwah, belajar, baca buku dan lain sebagainya. Tapi ketika perang beliau ikut terperang. Ya, dia Ibnu Taimiyah bukan hanya menyibukkan diri dengan kekuatan musuh, ya, tapi juga menyibukkan diri juga dengan kekuatan pribadi. Jangan sampai berperang karena pengen ria, berperang karena pengen dipuji orang, berperang karena pengen dianggap berani. Maka hati-hati berperang dengan niat yang salah. Jadi penulis memberikan nasihat ya agar hati-hati dari berita-berita. Maka hendaklah berita yang sudah yakin dan benar saja, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, yang sedang kita pelajari adalah tentang fenomena buang-buang waktu di masyarakat. Ya, ini poinnya. Fenomena yang berkembang di masyarakat, penyia-nyiaan waktu itu apa aja? Menurut penelitian penulis, diantaranya banyaknya yang baca Quran daripada baca Quran. Kemudian banyaknya yang mengikuti berita di internet, televisi dan lain-lain, dan ya sehingga lupa dengan berita yang paling benar, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Lanjut.
Seperti banyaknya orang yang mengobrol lewat telepon atau handphone, yaitu telepon genggam, dengan alasan bebas biaya telepon. Bahkan saling telepon hingga jam 12 malam. Kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Waktu yang ada harus digunakan dengan baik, seperti untuk membaca Al-Quran, tafsir Al-Quran, buku-buku yang bermanfaat, dan hal lainnya. Kita harus ingat bahwa amal solih kita masih sangat sedikit dan dosa kita sangat banyak. Ya, kadang-kadang kalau dapat promo-promo itu kita jadi kalap. Misalnya contoh, ya gratis 200 GB, 200 GB. Maka kita cuman berlaku 1 bulan. Habisin pokoknya 200 GB. Akhirnya orang dituntut ngapain? Ya dituntut buka apa aja itu. Ya pokoknya ngabisin tuh. Pernah ada mungkin telepon sepuasnya. Akhirnya banyak ngomong tuh orang. Jadi berbicara dibolehkan, tapi hati-hati berbicara yang tidak ada manfaatnya. Makanya ada seorang ditanya tentang apa hal yang terhebat yang Allah berikan kepadamu. Maka dia katakan akal yang baik. Maka ketika kita memiliki akal yang dipergunakan untuk hal-hal yang baik, maka itu suatu karunia Allah yang luar biasa. Kalau lalu ditanya lagi, kalau Anda nggak punya akal yang baik, apa yang ya jadi apa hal yang terbaik yang Allah kasih yang kedua kalau memang nggak punya akal yang baik? Maka dia bilang, ya hal kedua yaitu apa di antaranya? Ya punya teman yang baik. Maka ketika kita punya teman yang baik, Masya Allah, ya kita akan diarahkan dia. Dan kalau kita sesat, kita akan diingatkan. Tatkala kita salah, maka kita akan dibenarin. Kemudian yang ketiga, kalau Anda nggak punya akal yang baik, nggak punya juga teman yang baik, apa yang terbaik yang ketiga? Maka kata beliau yang terbaik yang ketiga adalah apa? Yang terbaik yang ketiga adalah ya banyak diam. Karena kalau dia nggak punya akal yang baik, nggak punya teman yang baik, lalu dia banyak ngomong, ini banyak salahnya. Maka satu hal yang diam itu bagus, ya. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika seseorang diam, tapi diamnya tidak dibarengi dengan zikir, diamnya tidak dibarengi dengan baca Al-Quran, diamnya tidak dibarengi dengan berdoa, maka diamnya akan banyak was-wasnya. Setan akan memberikan pintu was-was. Ya, saya ulangi. Jangan bukan berarti kita punya diam itu emas, ya. Tapi diam yang emas itu diam yang dibarengi dengan apa? Diam yang dibarengi dengan zikir. Diam yang dibarengi dengan istighfar. Diam yang dibarengi dengan baca Quran, dengan doa. Maka orang yang diam tanpa baca Quran dan lain-lain yang manfaat, maka diamnya akan memunculkan rasa was-was. Syaitan akan memberikan was-was kepadanya. Ya, karena dia banyak diam. Dan diamnya bukan baca Quran, tapi diamnya bengong. Ya. Maka banyak banyak diam salah kalau diamnya tadi bengong, tidak baca Quran dan lain-lain. Maka akan memunculkan was-was. Banyak berbicara juga salah. Ya, maka hendaklah seseorang memperhatikan waktu-waktunya ini tidak terlalu diam, tidak terlalu juga banyak ngomong, ya seperlunya saja. Tapi banyak jadi penulis di sini banyak orang yang telepon, mungkin ya kalau sekarang mungkin telepon capek ya chatting atau apa, tapi dia lupa mempergunakan waktunya untuk hal-hal yang manfaat. Ada juga orang yang menghabiskan waktunya untuk ngobrol yang tidak bermanfaat di masjid. Ya, lagi di masjid, ya, tapi banyakkan ngobrol, ngomongin bola di masjid, ya. Ya, ngomongin yang manfaat lah. Entah itu penuntut ilmu, santri, pengurus masjid, pengurus pondok, atau pengurus yayasan, dan juga para dai ustadz, banyak yang berbicara yang tidak bermanfaat. Jika memang ada permasalahan yang perlu dibahas, maka segera diselesaikan, sehingga tidak belum menggunakan waktu yang banyak. Jadi kalau memang ada suatu hal yang harus dibahas, dibahaslah, segera. Sehingga cepat selesai dan bisa kembali mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Kita jangan mengira orang yang banyak bicara adalah orang yang pintar.
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, bicaranya para sahabat dengan para tabi'in lebih banyak para tabi'in, tapi yang lebih berilmu adalah para sahabat. Begitu juga bicaranya para tabi'in dengan para tabi'ut tabi'in lebih banyak para tabi'ut tabi'in, tapi yang lebih berilmu adalah para tabi'in. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat dan banyak berbicara, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang ditanam dalam hati. Dengan ilmu, seorang hamba dapat memahami kebenaran, membedakan antara yang benar dan yang batil. Baik, ya. Jadi intinya poin yang ketiga ini, jangan banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Apalagi berbicara yang nggak ada manfaatnya aja jangan ya. Apalagi bicaranya ya gibah, bicaranya ya fitnah, bicaranya namimah. Nah ini coba buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bukankah banyak ya berbicara yang tidak ada manfaatnya, tadinya diawali dengan berbicara yang tidak ada manfaatnya, kemudian akhirnya berlanjut kepada gibah. Ya luar biasa. Gibah itu udah jadi sebuah kayak apa ya? Kayak kebiasaan. Kalau nggak ngomongin kagak rame. Kalau nggak gibah ya maka nggak enak hidup katanya. Jadi intinya hati-hati. Banyak berbicara, apalagi berbicaranya dengan banyaknya gibah. Tapi ini fenomena yang terjadi di masyarakat ketika ngumpul-ngumpul di kafe, ngumpul-ngumpul di restoran, ngumpul-ngumpul di mana? Ya di tempat-tempat, ya di kantin. Ya maka pastikan ya berbicaranya yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang keempat, fenomena yang berkembang di masyarakat menyia-nyiakan waktu adalah banyaknya menggunakan handphone, SMS, WhatsApp, media sosial, main game, dan lainnya yang tidak ada manfaatnya. Lanjut ya. Gunakan telepon seperlunya saja. Jangan sampai ketika menelpon orang lain justru kita menganggurnya seperti menelpon. Mengganggunya. Afwan Ustaz, justru kita mengganggunya seperti menelpon di waktu istirahat, waktu sholat, waktu makan, dan lain sebagainya. Karena ketika kita telepon berarti kita sebagai tamu dan yang ditelepon sebagai tuan rumah. Maka kita harus memperhatikan adab kita sebagai tamu. Syekh Bakar Abdul Zaid menjelaskan tentang adab-adab telepon dalam kitabnya Adabul Hatif. Oh, ini ada buku namanya Adabul Hatif. Adab-adab kalau nelpon. Ya, Masya Allah ya. Islam apa yang gak dibahas. Ya, begitu luar biasanya. Nelpon aja ada adabnya. Ya, jadi ya saya juga belum lihat kitabnya. Tapi Syekh Bakar Abdul Zaid ini terkenal dengan kitab zikirnya. Ya. Beliau bikin kitab namanya Adabul Hatif tentang bagaimana etika-etika ketika bertelepon atau etika-etika menggunakan telepon. Ya, begitu juga banyak orang setiap hari SMS hal yang tidak bermanfaat. Mungkin SMS sudah jarang sekarang ya, udah nggak ada. Ya, karena ini buku mungkin dibikinnya sebelum WhatsApp-nya berkembang ya. Bahkan membuang-buang waktu SMS singkatan dari search message service, artinya pesan singkat yang harus disampaikan bila perlu. Tapi sekarang banyak orang yang SMS atau WhatsApp sepanjang-panjangnya dengan membacanya dapat menghabiskan waktu. Boleh SMS atau WhatsApp yang bermanfaat tapi sekedarnya saja. Intinya penulis ya tidak melarang ya, karena kan WhatsApp itu kan bagian dari komunikasi, udah kayak surat aja. Udah kayak apa? Udah kayak bicara tapi dengan ketikan. Maka ya sepentingnya saja, seperlunya saja. Ada juga yang sibuk main game setiap hari, setiap waktu, semua ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini fenomena di masyarakat yang mau nggak mau harus dibacakan, karena memang di masyarakat betapa luar biasa orang itu megang handphone itu sampai ada survei yang menyebutkan sehari itu buka handphone itu ya bisa ada yang bilang 500 berapa ya, ribuan ya malah dia bilang ya. Jadi orang bisa buka, coba kita dikit-dikit lihat, dikit-dikit lihat, dikit-dikit lihat. Jadi kalau di total-total bisa 500-an kali ya. Maka hati-hati dari banyak. Tapi juga salah juga ya kalau orang dapat
dapat info misalnya, tapi jawabnya lama banget ya. Ya, kita nulis WA, Assalamualaikum, mau tanya tentang masalah apa misalnya, misalnya Ustadz nanya tentang masalah apa nih, kajian kapan Bu, gini-gini. Nah, itu ada orang yang jawabnya sampai 2 hari 3 hari ya. Apa jadi bukan masalah itulah, masalah-masalah lainnya. Jadi ada beberapa orang yang suka apa, yang nggak juga perhatian ya, padahal suaminya yang nanya gitu ya, tapi jawabnya lama banget gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak peduli ya salah juga, dibilang terlalu peduli juga salah ya, biasa-biasa saja ya. Ya bayangkan suami WA, kemudian dia jawab 1 jam setelahnya, kan kasihan kalau dijawabnya lama begitu ya. Orang juga mungkin nunggu-nunggu nanti-nanti ya. Ya, jadi ya ada sampai-sampai kalau jawabnya itu sadis ya, dalam arti kata lama sekali jawabnya itu. Bisa berhari-hari, mungkin WA-nya pagi dia jawabnya malam. Nah, ini bukan ibu-ibu ya, bukan. Bukan ibu-ibu juga yang ada di sini, bukan, jangan baperan ya. Jangan baperan ya. Jadilah peran utama, jangan baperan. Jadi maksud saya ada kisah-kisah orang yang saya nanya kepada si bapak ya, si A, itu jawab apa, nanyanya pagi jawabnya sore malam, dalam hati ngapa lama banget di telepon kagak diangkat. Nah, ini jangan juga seperti itu ya. Jadi terlalu berlebihan juga salah ya, tapi cuek juga salah, maka porsinya sesuai dengannya ya. Kemudian sekedarnya saja, kemudian banyaknya, lanjut Yang nomor 5, Ustadz. ya. 5, banyaknya berkunjung tanpa memikirkan manfaat saat melakukannya. Sering berkunjung ke rumah orang adalah perbuatan yang kurang baik. Perbuatan ini merepotkan orang dan tidak menghargai waktu orang yang dikunjungi. Hal seperti ini dilakukan baik oleh ikhwan maupun akhwat. Masih banyak ikhwan dan akhwat yang setiap hari mengunjungi rumah orang, hampir sampai berjam-jam. Hal ini mengganggu orang yang dikunjungi dan membuang-buang waktu. Bahkan kadang-kadang mengadakan kunjungan ke rumah teman yang agak jauh dan kumpul-kumpul membicarakan rumah tangga orang, kejelekan orang, dan lainnya. Sehingga setelah keluar rumah membuat dosa yang banyak. Allah musta'an. Musta'an. Fenomena yang kelima menurut penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawa Hafizahullah, banyak orang yang suka ya apa sih, kunjungan-kunjungan gitu ya. Kunjungan-kunjungan ke teman-teman gitu ya. Tapi selalu sering ya. Ya karena ya kalau jarang-jarang ya nggak apa-apa, apalagi pakai pemberitahuan. Ya. Tapi kalau terlalu sering kunjungan sini terus main ke rumahnya terus, maka ini pun akan mengganggu yang punya rumah. Ya, ini apa, mungkin jadi fenomena juga di kalangan nggak tahu kalau di kalangan bapak-bapak mah, tapi mungkin di kalangan ibu-ibu yang nggak tahu juga ya. Setahu saya ibu-ibu sih berkunjungnya itu ya paling ya ada waktunya, mungkin ada orang-orang yang memang rajin banget ya, suka kunjungan apa numpang makan saya kagak tahu itu ya. Nomor 6, fenomena masyarakat banyak menyanyiakan waktu adalah menyibukkan diri dengan hobi. Sibuk dengan berburu, bermain bola, main golf, main futsal, naik gunung, mancing ikan, main sepeda motor, main sepeda atau motor, dan lain sebagainya. Karena hobi ini bisa menyita waktu yang banyak. Belum lagi jika kesibukan hobi tersebut dilakukan secara rutin. Anda coba berpikir untuk hobi setiap pekan dibela dan diperjuangkan, apalagi untuk menuntut ilmu syar'i tidak perhatikan setiap pekannya. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang punya hobi. Ya, hobi ini dalam arti kata ya di olahraga misalnya, ya bagus ya olahraga ya. Misalnya dia main bola, ya bermain bola ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sibukkan terus main bola terus, tentunya banyak waktu yang terbuang. Ya, seperti orang yang berburu tentunya harus berhari-hari. Kalau sebulan sekali, sebulan 2 kali, oke lah. Ya, tapi kalau sampai rutin tiap minggu sekali berburu 2 malam, nah ini karena kan banyak orang alasannya refreshing ya, refreshing. Sebenarnya refreshingnya yang paling bagus ya sebenarnya yang menuntut ilmu. Ya, refreshing yang paling bagus itu
kalau memang dia harus refreshing, ya tentunya misalnya ke pantai, ke alam, ya silakan saja. Tapi tentunya tidak menjadi sebuah kebiasaan, jadi kayak hobi gitu loh ya. Sampai kalau naik gunung ya bisa berhari-hari, sampai wah pokoknya sampai waktu menuntut ilmunya ini nggak ada. Ini salah juga. Jadi memang sesuatu yang berlebihan akan jadi salah, ya. Terus kemudian hobi mancing mungkin ya, nggak boleh saja mancing ya. Tapi kalau jadi hobi yang kemudian membuang waktu yang banyak, maka dia juga harus dibagi-bagi waktu. Intinya penulis insya Allah nggak melarang permainan-permainan yang halal, yang mubah ya, tapi yang dilarang ketika dia berlebihan dan memakan banyak waktu sehingga lupa dari menuntut ilmu. Karena Senin susah gajian bapak-bapak, Selasa juga sama kerja katanya. Rabu, Kamis, Jumat sebelum ada online ya, sebelum ada online luar biasa susahnya gajian. Ya buat bapak-bapak ya. Tapi begitu Sabtu dia golop, begitu Ahad dia acara keluarga. Jadi susah kajian kapan? Ya, oleh karena itu yang punya hobi maka harus diatur. Jangan sampai hobinya ini berlebihan sampai menyita waktu dan akhirnya melupakan yang lebih penting. Olahraga penting ya, tapi ada yang lebih penting lagi tentunya olahraga jiwa. Kemudian banyaknya olahraga jiwa yang menuntut ilmu ya. Banyak melakukan jalan-jalan atau rekreasi atau tamasya, hobinya memang jalan-jalan. Jika lanjut. Jika kegiatan itu dilakukan setiap pekan, maka akan banyak membuang waktu. Lakukan kegiatan tersebut pada saat liburan saja. Isi setiap pekan itu dengan menghadiri majelis ilmu daripada pergi jalan-jalan. Jika kita sudah bosan dengan suasana kerja dan kesibukan rutin, maka yang terbaik adalah kembali kepada Allah dengan membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, mengkaji ilmu syar'i, berdoa kepada Allah, sholat tahajud, dan amalan-amalan solih lainnya. Taib, ya liburan boleh ya sama keluarga. Bahkan obat futur salah satunya adalah liburan ya, ayan-ayan jalan-jalan bersama keluarga. Itu bagian daripada refreshing, bagian daripada obat futur juga, tapi nomor 20 ya. Nah, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai liburannya luar biasa seringnya ya. Setiap minggu liburan, sedangkan banyak hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita menambah refreshing dengan cara pengennya tenang-tenang, tapi tenang cara kita, bukan cara yang disyariatkan. Tenang yang cara disyariatkan adalah ya dengan baca Quran, dengan sholat tentunya. Jadi refreshing boleh-boleh saja saat liburan. Ya minimal ya sebulan sekali, ya atau nanti bareng-bareng keluarga, nggak masalah ya, nggak masalah. Tentunya liburannya tidak meninggalkan sholat berjamaah, ya tidak jangan sampai ninggalin sholat. Ya intinya boleh-boleh saja, tapi yang salah adalah ketika berlebihan. Kemudian menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu dan musik. Sebagian penuntut ilmu masih ada yang sering mendengarkan nasyid, musik dan sebagainya. Padahal hukum musik sudah jelas keharamannya. Para ulama pun sudah sepakat semuanya tentang haramnya musik. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunayhi waqran wa basyirhu bi'azabin alim. Nanti ya, Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Tapi di sini ada kalimat lahwal hadis ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Di sini ada kalimat lahwal hadis. Maka lahwal hadis disebutkan lahwal hadis ini adalah percakapan yang kosong. Ada juga yang menafsirkan ulama tafsir adalah nyanyian. Ya Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang panjang
Masih banyak ya. Sampai halaman 90. Masih banyak ya. Baik, mungkin sampai situ dulu ya. Ada pertanyaan ya? Ada beberapa yang masuk, Ustaz. Mungkin siapa yang membaca silakan. Silakan yang mau membaca dari overseas. Afwan Ustaz, saya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oh ya. Bismillah. Yang dari chat aja ya, berarti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Alhamdulillah Ana baru hijrah akhir tahun 2020, jadi masih belajar tahsin. Namun qadarullah, Ana belajar dengan dua guru yang berbeda. Terdapat perbedaan yang signifikan, misal dengan Ustazah A, untuk hukum ikhfa selalu dibaca dengan dengung, dengan menambahkan ing. Sementara dengan Ustazah B, tidak semua dibaca dengan ditambahkan ing, sehingga membuat Ana bingung bagaimana Ana seharusnya ya Ustadz. Apakah bagaikan peribahasa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak? Jazakallah khairan. Enggak ada hubungannya sih apa bagaimana peribahasa langit dijunjung sama bumi dipijak mah ya. Jadi intinya dalam apa? Ada yang namanya ikhfa ya. Ikhfa itu kan dibacanya dengan setahu saya memang dengan mendengung ya. Min qabli ya taj'al ya, kan ada huruf-huruf ikhfa itu. Jadi setahu saya ya memang dibaca dengan apa menambahkan eng ya, eng. Mungkin kalau Ibu pengen lebih jelas bisa ditanya kepada ahlinya ya. Ada mungkin ke istri saya boleh ya, bisa nanti bisa hubungi Mbak Risa atau Mbak Wike biar atau ikut kaji ikut tilawahnya ya, ikut tilawahnya. Ikut tilawah di Zayan Tilawah boleh Ibu. Nanti Ibu bisa, dia istri saya termasuk yang alhamdulillah ahlinya juga. Ya mungkin ada beberapa pengecualian ya, mungkin saja. Contoh di dalam Al-Quran ada imalah ya. Imalah itu dibacanya seperti Bismillahirrahmanirrahim wa mursa, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kalimat diganti dengan ya. Itu namanya imalah. Ya kan di Al-Qur'an kan majroha gitu loh. Tapi ternyata dibacanya majreha. Ada lagi yang hukum-hukum lainnya. Jadi banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi tentang baca Al-Quran. Tapi kalau Ibu mau lebih jelas lagi bisa ikut ke Zayan Tilawah ya Bu ya. Nanti bisa hubungi Risa atau Mbak Wike biar nanti mungkin saja ada huruf-huruf yang mungkin dibacanya berbeda. Nah ya, insya Allah mungkin beliau ahlinya. Tapi saya pribadi untuk huruf ikhfa kebanyakan ditambah dengan eng ya, dengan eng. Mungkin ada beberapa lafaz yang mungkin tidak karena disebabkan dengan hukum yang bertemu dengan ini, bertemu itu, maka mungkin bisa ditanyakan kepada beliau ya. Taib, lanjut. Ustadz, sholat duha itu kan dimulai pada waktu onta kepanasan. Kalau seperti sekarang musim hujan tidak ada matahari, bagaimana sholat duhanya? Taib, kita kalau matahari tidak ada, maka ukurannya waktu tentunya ya. Ukurannya waktu karena mungkin mendung ya. Intinya sholat duha, sekarang kan ada aplikasi-aplikasi ya Bu ya. Aplikasi. Jadi waktu duha itu ada dua. Ada waktu mubah, ada waktu afdal. Kalau waktu mubah itu adalah waktu 15 menit setelah terbit matahari. Itu namanya waktu mubah. 15 menit setelah terbit matahari. Sekarang terbit matahari jam berapa? 5.40 misalnya. Maka tambah 15 menit, ya berarti 6:05 atau 10, Ibu boleh sholat duha. Ya, nah waktu afdol itu adalah ketika onta kepanasan. Nah sekarang kan matahari tersembunyi karena banyaknya hujan, ya maka Ibu lihatnya ke waktunya saja. Yang penting jangan sampai 15 menit sebelum zuhur, jangan. Itu namanya waktu zawal, itu nggak boleh sholat duha. Jadi kalau udah nggak bisa pakai matahari karena waktu panasnya, saya juga sih
kalau memang waktunya itu ontak kepanasan, ya saya juga perkiraan saja jam 10, jam setengah 10 mungkin. Nah, kalau nggak ada mataharinya berarti lewat jamnya saja, ya lewat jamnya saja. Yang penting jangan sebelum 15 menit sebelum zuhur, jangan, ya. Kalau bisa jam setengah 12 sudah tidak sholat duha lagi, ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah Ana boleh menambah sendiri doa di dalam sujud-sujud Ana seperti di bawah ini Ustadz? Ustadz, saya nggak bisa baca gundul. Allahumma inni kalimat nafian wa rizqan wasian wa halalan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Boleh nggak apa-apa. Jadi kan Allahumma inni as'aluka kalimat nafian wa rizqan tayyiban. Ya harusnya rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau yang sesuai sunnah ya begitu. Jadi kalau ibu tanya bagusnya doa, jadi gini, doa itu kan ada yang dengan bahasa Al-Quran dan sunnah, itu tentunya doa yang terbaik. Ya, doa terbaik adalah dengan Quran dan sunnah. Tapi satu sisi Nabi SAW khususnya sebelum salam itu nyuruh dengan doa yang bebas. Nah, doa yang bebas ini sesuai dengan kemauan Anda, silakan saja. Cuman kalau untuk yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban ya wa amalan mutaqabbala, setahu saya paketnya ya begitu. Ya, paketnya begitu jauh lebih baik. Tapi kalau satu sisi ibu pengen menambahkan dengan yang ibu pengen, ya. Sebenarnya kan gini deh, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasian wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ini kan hampir sama sebenarnya doanya. Kenapa pakai yang bebas dan kalau ada yang khusus gitu loh. Jadi lebih baik kalau ada yang memang khusus ya pakai yang khusus saja, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena ini lafaznya hampir sama ya, lebih baik kembali kepada yang aslinya saja. Nah, justru kalau saya, karena di dalam zikir pagi tidak ada kalimat wasian wa halalan, ya. Jadi kan tadi saya bilang lebih baik zikir itu doa itu dari Quran dan hadis, ya itu lebih baik. Tapi kalau ibu mau berdoa dengan cara yang bebas, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi itu dilakukan setelah dari Quran dan hadis dulu. Jadi Quran dan hadis selesaiin dulu, baru ibu doa yang bebas yang lain. Ya, bahkan dibolehkan dengan, kalau ulama seperti Syekh Utsaimin ya, bagus malah bukan dengan bahasa Indonesia tapi dengan bahasa Arab. Jadi dari Quran, dari hadis dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa juga, nggak ngerti juga, baru pakai bahasa masing-masing. Nah sekarang ibu bertanya, di sini kan ibu tambahin wasian wa halalan. Sebenarnya kalau ibu lihat dari rizki kan, rizki Allah main. Jadi gini, ada orang kalau dikasih tahu, kalau kita ketemu sama orang lain ya, lalu orang itu berbuat baik, maka kita bilang apa? Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Jazakillah khairan. Kalau buat perempuan. Jadi ada orang yang kalau kalau dikasih jazakallah khairan katsir. Kenapa pakai kasir? Jadi cukup jazakallah khairan saja. Kenapa? Karena jazakallah khairan ini kan lafaznya dari hadis. Ya, apa yang dari hadis sudah paling terbaik. Dan nggak usah dibilangin kasir karena jazakallah khairan ini udah lebih banyak daripada kasir. Lebih banyak daripada kalimat kasir. Makanya cukup dengan jazakallah khair saja. Nggak usah jazakallah khairan katsir. Ada yang membolehkan kalau sekali-kali saja jazakallah khairan katsir. Sekali-kali saja. Tapi ya yang utama cukup jazakallah khairan saja. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh Nabi dan itu sudah mencakup keseluruhan dan termasuk di dalamnya segala kebaikan. Jadi saran saya yang kalau lafaznya begini mendingan ke aslinya aja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, itu jauh lebih baik. Karena itu dari Nabi, ya. Jangan sampai kita menyangka kurang komplit, jangan. Karena Quran dan hadis itu udah paling bagus, paling komplit.
Ya, kalau mau mendingan doa yang bersifat bebas aja, Bu. Ya, nggak usah bebas, nggak usah nyerempet yang sudah ada. Ya, jadi nggak usah ditambahin wasian, wahalalan, thayyiban, nggak usah. Lebih baik kalau ini asalkan menafian rizqan thayyiban amalan taqabbala. Tapi kalau mau bebas, mendingan bebas yang lainnya. Ya, misalnya seperti doa minum zam-zam misalnya ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, saya lupa di antara mereka. Allah yang apa doa minum zam-zam, masih ingat? Kan minimal bismillah doa minum zam-zam itu ya. Ada lagi yang diriwayatkan dari menurut Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Itu doa satu paket begitu ya, satu paket. Jadi kalau saya sarankan lebih baik sesuai dengan paketnya. Tapi kalau mau bebas ya, mendingan bebasnya jangan nyerempet ke sini. Mendingan bebasnya apa ya? Kalau Anda bisa bahasa Arab dengan kalimat-kalimat yang dari bahasa Arab nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Kalau saya mencukupkan dari Quran dan hadis itu udah paling canggih, udah paling hebat. Ya. Baik, lanjut. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad yang biasa dibaca di setelah sholat tuh Ustadz, apakah termasuk dari Nabi? Bukan dari hadis. Itu doa bebas. Nah, itu kayak itu gitu, doa bebas itu namanya. Allahumma inni as'aluka apa tadi? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya, dan lain-lain ya. Itu termasuk doa bebas. Yaitu doa bebas ya. Tidak ada dari Quran dan hadis lafaznya seperti itu. Tapi itu doa bebas yang dibolehkan. Ya Bu ya. Tuh. Nah, untuk yang tadi bertanya, ini kan nanya tentang lagi sujud misalnya ya. Bolehkah dalam sujud berdoa dengan tadi doa yang tadi ini asalkan menafian, warizkan wasian, wahalalan thayyiban, wa amalan taqabbala. Nah, lebih utama sebelum dia berdoa dengan doa yang bebas, bagusnya dengan doa-doa yang dari Nabi dulu, seperti ya subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, Allahumma ighfir li dzanbi kullahu dikka wa jallahu awwala wa akhiru ala niyatahu sirru. Itu kan doa-doa sujud ya. Doa-doa sujud itu banyak, jadi jangan sampai kita doanya dari diri kita sendiri, tapi doa yang dari Quran dan hadis kita abaikan. Saya lebih menyukai ada prosedurnya. Quran, hadis atau hadis semuanya, baru doa bebas ya. Nah, termasuk kayak doa bebas ya kayak tadi tuh, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, itu doa bebas. Lanjut. Ini agak di luar tema, nggak apa-apa ya Ustadz? Sip. Ada seorang buka sekolah TAUD dengan biaya 3 juta, dicicil pembayarannya sampai 6 bulan. Waktu mendaftar membayar 150, di muka nanti dikurangi dari yang 3 juta. Jika yang sudah daftar itu mengundurkan diri dengan alasan jaraknya kejauhan, apakah uang yang 150.000 itu dikembalikan Ustadz dari pihak sekolah? Syukran. Ada perjanjiannya enggak? Ya, kalau ada perjanjiannya bahwa kalau sudah daftar kemudian mengundurkan diri maka tidak bisa dikembalikan ya sesuai dengan perjanjiannya tuh. Ya. Jadi makanya kan kita kalau mau daftar ya mikir-mikir dulu ini kejauhan apa enggak kan gitu loh. Yang kedua ada perjanjiannya enggak gitu loh. Ya, jadi kalau sesuai dengan perjanjiannya. Ya, tapi muslim yang baik adalah mudah dalam memberikan kemudahan dan mudah dalam membebaskan. Kalau menurut ibu, ini mah udah nggak apa-apalah, anggap aja sedekah, ya sudah. Ya, ibu mudahin orang juga untuk tidak mengembalikan. Ya, atau sebaliknya, ya kepada siapa tuh, kepada si pemiliknya juga ya, apa yang punya sekolahnya, udah dibalikin aja gitu. Nah, tapi kebanyakan kayak gitu kan tidak bisa dikembalikan ya, setahu saya. Maka ya bagaimana perjanjiannya? Maka penting untuk dibaca perjanjiannya dulu. Wallahu a'lam. Lanjut. Ustadz, kalau sudah wudhu tidak sengaja muntah, apakah wudhunya batal? Enggak, muntah itu tidak membatalkan wudhu. Tapi sunnahnya kalau habis muntah wudhu. Saya ulangi ya, wudhu itu tidak membatalkan, muntah itu tidak membatalkan wudhu. Cuma sunnahnya kalau habis muntah wudhu gitu.
Ya, jadi kayak orang makan sate nggak batal wudunya. Tapi sunnahnya orang kalau habis makan sesuatu yang dipanggang dia berwudu. Ya, itu. Lanjut. Ustadz izin bertanya, kemarin saya bicara dengan teman dan kita membahas tentang anak-anak sekarang yang lebih banyak paham tentang liberalisme atau filsafat. Apakah kita harus mempelajari ilmu-ilmu itu untuk bisa menjelaskan lagi ke anak-anak atau bagaimana Ustadz? Dengan kondisi fitnah ilmu sekarang yang makin marak. Syukran. Apa ya? Maksudnya anaknya mempelajari apa tadi? Anak-anak sekarang tuh lebih banyak paham tentang liberalisme atau filsafat. Jadi apakah orang tuanya harus ikut mempelajari ilmu-ilmu tersebut, Ustaz? Untuk bisa Pertanyaan menjelaskan saya, lagi. kalau ibu belajar, ibu bisa nggak kena syubhat? Ya, ibu nggak ngerti. Ibu harus kuat dulu pondasinya. Ya, ibu harus paham dulu tauhidnya, bagusin akidahnya. Ibu harus tahu dulu kerusakan-kerusakan ilmu filsafat dan lain-lain. Jadi kalau ibu baca terus nanti syubhat muncul gimana? Sedangkan ibu belum paham. Jadi intinya seperti ada orang seperti misalnya ya, ada orang sudah bagus akidahnya, sudah bagus tauhidnya. Lalu dia baca buku filsafat untuk mengkanter orang-orang filsafat. Dia baca buku Jahmiyah untuk mengkanter orang-orang Jahmiyah. Dia baca buku Khawarij untuk meredamkan fitnah mereka. Dia baca buku-buku Sufi tujuannya untuk membantah mereka. Maka itu boleh. Ya, karena dia sudah punya akidah yang baik. Insya Allah kalau dia tujuannya apa? Tujuannya kan membantah gitu loh. Tapi kalau ibu tujuannya pengen mau tahu, terus pengen mempelajari, ya atau pengen tahu lah minimal. Maka siapa yang bisa menjamin ibu selamat? Tidak terbawa pemikiran. Maka sebelum baca buku filsafat, sebelum baca buku-buku tentang sekuler, pastikan dulu ibu memiliki akidah yang kuat. Ya, makanya penting untuk belajar ilmu akidah. Ya, akidah ibu harus dikuatin tuh. Ya, nah, kalau udah kuat, sudah bagus, baru ibu baca. Maka insya Allah, kalau sudah kuat, sudah bagus, maka niatnya untuk membantah mereka, maka insya Allah tidak akan berubah, gitu ya. Tapi kalau ibu belum ngerti tentang akidah, akhirnya ibu jadi terbawa juga nantinya. Ya, jadi nggak apa-apa belajar sesuatu seperti seperti ada seorang ustadz yang membantah tentang Khawarij. Dia baca buku Khawarij, dia baca buku Jahmiyah, dia baca buku-buku tentang sekulerisme. Ya, dia baca itu. Tujuannya adalah membantahnya, maka itu boleh karena dia sudah kuat ya. Jadi kuatkan dulu pondasi ibu, baru ibu baca buku tersebut. Lanjut. Ustadz, kalau dulu tingkah laku anak ada yang mengecewakan ibu, sekarang anak sudah memperbaiki diri, menyesal, tapi ibu sudah meninggal. Apakah di alam sana ibu tahu bahwa anaknya sudah lebih baik? Intinya, mayit itu nggak tahu keadaan keadaan anak-anak dunia ya. Kan udah ada masuk alam barzah. Barzah itu kan dinding ya. Barzah itu dinding. Hatta iza hadarakumul ahadakumul maut qala rabbirji'un ali amal shalihin fima taraktu kala innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi ada barzah. Jadi nggak ada orang tua tahu keadaan kita, nggak tahu. Tapi yang pasti ya orang tua butuh doa-doa kita. Jadi misalnya dulu ada orang anaknya durhaka sama orang tuanya. Kemudian anaknya selalu memperbaiki diri. Tapi ibunya sudah meninggal. Ibunya nggak tahu anaknya berubah. Tapi wallahu alam, apakah ibunya tahu doa-doa yang dikirimkan oleh anaknya buat dia. Ya, maka yang terpenting adalah doanya dari anaknya yang soleh buat ibunya. Ya, mintakan ampun. Sampai-sampai nanti di akhirat ada orang tua ngomong begini, Anna lihaza, ini surga buat saya, ini surga buat saya. Jadi orang yang tuanya terkagum-kagum dengan surga yang Allah kasih.
Maka dijawab bistighfari waladikal laka. Karena anakmu yang sering minta ampun buat kamu. Jadi orang tua dikasih tahu, kenapa kamu dapat ini? Kan anakmu gitu loh. Jadi orang yang tua sudah meninggal nggak tahu keadaan kita. Ya. Nah, gimana dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada mereka? Apakah mereka tahu? Mereka mungkin akan dikasih tahu ya bahwa anakmu sering istighfar buat kamu. Itu sebagaimana hadis tadi. Jadi ada orang tua ngomong, "Anna lihaza, ini surga buat saya." Ya, dengan sebab apa? Bistighfari waladika laka. Kan anakmu sering minta ampun buat kamu. Maka nggak perlu orang tua. Jadi intinya siapapun yang pernah durhaka sama orang tua, rajin-rajinlah mendoakannya. Ya, rajin-rajinlah mintakan ampun dan rahmat. Mudah-mudahan itu jadi surga buat orang tuamu dan jadi ampunan buat orang tuamu. Ya, itu. Lanjut. Ustadz, saya masih belum mengerti pernyataan mensunahkan yang bid'ah dan membid'ahkan yang sunnah. Itu maksudnya seperti apa ya Ustadz? Ya, contoh ya amalan-amalan yang sunnah tapi disangka bid'ah. Contoh misalnya merapatkan shaf. Ada sebagian orang yang apa sih kok kaki ditempel-tempelin gitu loh. Padahal kan itu sunnah. Ya, tapi dia bilang ini ajaran mana nih? Ya, aliran dari mana sih? Saya sampai pernah dengar sendiri. Nah, ya padahal orang itu katanya ustadz gitu loh. Ini aliran dari mana sih kalau sholat kakinya nempel-nempel begini? Padahal ya itu adalah salah satu bagian daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis dari Nu'man bin Bashir. Jadi itu siapa lagi Pak Ustadz? Misalnya pakai sutrah dalam sholat. Ya, apa sih orang sholat kok ya depan tiang, ya depannya kasih pembatas. Ya, cukup sajadah aja udah cukup. Padahal sutrah itu bukan sajadah, sutrah itu adalah ukurannya 1 hasta 46,2 cm. Jadi banyak amalan-amalan sunnah dikira bukan sunnah karena ilmu mereka terbatas. Doa sujud. Dulu ada orang bilang begini, kalau belajar sholat jangan nama Ustadz Agus. Beda-beda doanya. Masa doa sujud beda sama kita? Kita kan subhanallah ala ya. Dia mah subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, Allahumma gfirli zanbi. Itu bukan beda dianya yang baru tahu satu gitu loh. Jadi doa sujud tetap subhanarabbil a'la yang pertama. Tapi ditambahkan dengan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi juga. Jadi banyak amalan-amalan yang sunnah tapi mereka anggap itu mengarang ya. Sekarang mah banyak katanya ustadz-ustadz baru yang bikin amalan baru gitu loh. Jadi disangka kita bikin amalan baru. Kita mah cuma nyampein doang apa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman karena kurang tahunya mereka, kurang ilmunya mereka, menganggap ini amalan yang bid'ah, amalan yang nggak ada dasarnya. Padahal ada sunnah. Nah, itu yang contoh sunnah dibilang bid'ah. Ya. Nah, kalau sebaliknya, ya bid'ah dibilang sunnah, apa yang mereka kerjakan seolah-olah itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya misalnya apa? Ya, misalnya ya seperti seseorang ya misalnya ya sahabi sholat ya dia zikir kencang-kencang kan yang ininya tuh ya kalau di mazhab Syafi'i sendiri ya boleh kencang-kencang tapi ngajarin, selanjutnya ya pelan lagi gitu. Jadi yang bagus kan zikir itu kan pelan gitu ya, kecuali untuk mengajarkan. Jadi ada hal-hal yang bersifat sunnah dibilang bid'ah, bid'ah dibilang sunnah. Ya, jadi amalan-amalan yang dasarnya dari Nabi, tapi dibilangnya oh itu mah bukan dari Nabi. Atau amalan-amalan yang bid'ah, tapi dibilangnya sunnah. Seperti orang kalau mau azan ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu kan ya nggak ada sunnahnya orang baca itu kalau mau azan. Kalau mau azan ya langsung azan ya. Ya Allahu Akbar, nggak usah pakai innallah. Ya, justru yang sunnahnya itu baca sholawat setelah azan. Ya bukan baca sholawat sebelum azan. Lagian kalau innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi mah ya
bukan sholawat, itu kan perintah. Ya, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi gitu. Itu kan ayat Quran. Jadi kalau sholawat sama Nabi gimana? Ya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu mungkin sedikit daripada bid'ah-bid'ah yang dianggap sunnah. Wallahu a'lam. Lanjut. Ustadz, bagaimana memohon ampun karena telah menyertakan orang tua atau saudara ke perbuatan yang dilarang secara syariat? Kalau misalnya orang tuanya pernah dilibatkan dalam sebuah perkara yang ternyata menyelisih syariatnya, maka ya dia bertobat kepada Allah dan kasih tahu orang tuanya kalau itu salah. Ini berkaitan dengan itu, maafkan Ustadz, dengan ibunya yang sudah meninggal tadi. Iya kan belum selesai. Jadi gini misalnya. Ya. Jadi misalnya gini. Jadi kalau orang tuanya masih hidup, ya dia pernah, pokoknya ini kan jadi ceritanya orang tuanya pernah dilibatkan gitu ya. Misalnya dalam perkara tanda tangan riba gitu ya, dalam perkara itu. Maka kalau orang tuanya masih hidup ya kasih tahu, maaf ya Mia, aku dulu belum ngerti, ternyata itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi kalau orang tua, jadi dia minta maaf dulu ya sama orang tuanya sambil dia bertobat kepada Allah, kemudian dia minta maaf kepada orang tuanya karena melibatkan orang tuanya. Dan orang tuanya kenapa nurut? Ya juga karena orang tuanya nggak ngerti. Nah, sekarang kalau orang tuanya udah meninggal gimana Pak Ustadz? Ya dulu padahal dia saya libatkan dalam satu hal yang melanggar syariat. Ya mungkin orang tuanya melakukan itu karena ketidaktahuannya, maka mintakan ampun buat orang tuanya. Ya mintakan ampun buat orang tuanya. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku ya Allah. Ya bisa dengan cara baca surat Ibrahim ayat 31. Rabbik firli wali Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Boleh itu dengan doa itu, atau doa ya Allah maghfir warham, sebutin nama orang tuanya. Allah maghfir warham, ya Allah ampuni sayangi dia, sebutkan nama bapaknya. Allah atau nama ibunya, Allah maghfir warham. Kalau sudah meninggal, ya mintakan ampun kepada Allah. Ada lagi teh? Ada Ustaz. Bagaimana dengan orang yang masih percaya tahayul, sudah sepuh dan sudah susah diajak untuk kajian? Apakah semua amalannya lenyap Ustaz? Apakah amal bisa terhapus? Bukankah di hari akhir nanti baru dihitung amalannya? Ya, tahayulnya apa ya? Ya, kalau tahayulnya membawa pada, kan tahayul itu kan percaya kepada sesuatu yang tidak jelas. Misalnya tahayulnya percaya ada roh gentayangan, itu tahayul. Ya. Nah, ini tidak membawa kepada orang percaya ada roh gentayangan, makanya saya harus tahu dulu tahayul itu contohnya apa. Tapi kalau dia percaya kalau misalnya angka 13 bawa sial, itu namanya syirik gitu ya. Jadi intinya amal itu ada penghapus amal. Ya, jadi amal itu bisa hilang ya. Jadi kan amal itu kan kita kan disuruh beramal. Tapi ada juga penghapus amal. Jadi kan amal mah nanti ya di akhirat dihitungnya, yang stay-nya, yang adanya. Jadi kalau yang hilang karena dia melakukan kesyirikan ya nggak akan tertulis di bukunya gitu ya. Misalnya ada orang pergi haji, pergi umroh, tapi dia juga melakukan syirik ya menyekutukan Allah, maka itu mah Allah yang berfirman, "Lau asyraku lahabitu anhu ma kanu ya'malun." Kalau orang syirik, maka dia hilang apa yang telah dia kerjakan. Jadi orang syirik ini bisa menghapuskan amal. Orang syirik bisa menghapuskan amal. Kok bisa Pak Ustadz? Ya Allah yang bilang kok. Ya, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah dia kerjakan. Ada 2 ayat setahu saya. Lau asyraku yang pertama lah bitanu atau lain asyrak tarihbatan amalu. Jadi makanya kita harus belajar penghapus amal. Apa aja penghapus amal itu selain kafir, syirik, murtad, banyak ya penghapus amal itu. Jadi nanti amal yang sudah dihapuskan di dunia, kemudian nanti dia di akhirat yang nggak akan ada tuh amalnya. Orang udah hapus gitu loh ya. Jadi di akhirat itu kan kita akan ditampakkan amal-amal kita
ya amal-amal dosa-dosa kita. Ya, makanya tugas kita sekarang nggak usah mikirin nanti prosesnya di akhirat kayak apa. Yang penting sekarang kita diperintahkan untuk belajar sehingga tahu mana yang amal soleh, mana yang bukan. Maka hati-hati dengan penghapus-penghapus amal. Di antara orang pergi ke dukun kan tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Ya, orang yang melihara anjing ya dihapuskan amalnya sampai 1 qirot. Jadi masalah proses di akhirat seperti apa wallahu alam, akan tetapi di dunia kita disuruh untuk menjaga amal dan hati-hati dari penghapus-penghapus amal ya. Habis 1 menit lagi. Boleh? Kalau gitu masih bisa Ustaz? Boleh, silakan. Afwan Ustaz, kalau kita sudah mempelajari dan memahami suatu ilmu tapi belum mampu mengamalkannya, lalu keburu meninggal, apakah niat mempelajari dan mengamalkannya walaupun belum sempat tetap dihitung pahala? Mempelajari itu ya sudah mempelajari ilmu itu adalah ketaatan. Mempelajari ilmu itu adalah ketaatan kepada Allah. Ya, selama niatnya untuk mencari ridha Allah, walaupun dia belum ngamalin. Ya, jadi amal itu sempurna dengan diamalkan. Tapi ketika ada orang dia sudah menuntut ilmu tapi belum ngamalin, ya maka sayang banget gitu loh. Dia sudah tahu pentingnya qobliyah ba'diyah tapi dia nggak ngerjain. Maka sayang orang yang sudah tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Nah pertanyaannya, kira-kira dapat pahalanya? Ya dapat dong. Nggak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selama dia tidak menghapuskan amalnya dengan kesyirikan. Ya, jadi kalau misalnya dia udah menuntut ilmu tapi nggak ngamalin, dia dapat keutamaan apa? Keutamaan menuntut ilmu. Cuman sayangnya tidak dia sempurnakan dengan mengamalkannya. Ya, jadi tetap dapat pahala menuntut ilmunya, tapi tidak dapat pahala dari pengamalan ilmunya. Lanjut. Masih boleh Ustaz? Silakan aja, boleh. Ya. Sebentar. Pertanyaan saya ini berkenaan dengan sholat jamak dan qashar. Saya mempunyai 3 rumah di kota yang berbeda dan saya bergantian tinggal di salah satu kota. Walaupun jumlah harinya berbeda-beda. Apakah saya harus memilih salah satu dari rumah tersebut sebagai tempat mukim atau saya harus menganggap ketiga rumah saya tersebut sebagai tempat mukim? KTP-nya di mana? Itu aja sih. Ya, kalau memang dia stay-nya, tinggalnya di satu rumah ya, satu rumah, kemudian karena saya sih nggak tahu kalau ada orang bisa tinggal dalam 3 tempat ya, 3 tempat. Tapi pasti ada satu yang dia sering di situ, apalagi domisilinya di situ. Dan jadi mungkin satu saja yang yang menjadi seringnya dia di situ. Ya misalnya tadi ya, dia sering di mana? Misalnya dia sering di Pondok Indah. Ya walaupun dia pergi ke Kalibata, rumahnya ada di mana-mana, maka satu yang sering dia di situ. Ya, sering dia di situ dan dia memang apalagi domisili di situ. Wallahu a'lam. Terakhir ya? Terakhir. Oke, Ustaz. Ada yang berpendapat jika sunnah yang dilakukan sahabat tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah boleh dilaksanakan oleh kita dan tidak dianggap bid'ah. Bagaimana menurut Ustaz? Syukur. Taib, ada yang berpendapat demikian. Ya, ada yang berpendapat demikian. Akan tetapi apa yang dilakukan sahabat ini tentunya ada penguatnya. Misalnya ada sahabat lain yang melakukannya. Ya, kalau ada sahabat lain yang melakukannya, maka mudah-mudahan itu. Jadi gini, kalau sampai kepada sahabat itu namanya mauquf. Kalau sampai kepada Nabi namanya marfu. Ya, maka ketika ada satu hal yang dilakukan oleh sahabat, bisa jadi itu adalah marfu, ya, karena nggak mungkin para sahabat melakukan amal tanpa persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada ulama yang berpendapat demikian. Contoh ya, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia itu kalau salawat bacanya Assalamu ala nabi, jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah, Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita kan Assalamu alaika.
Ya, ya. Jadi beliau mengatakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, maka ada ulama yang mengambil saya pakai seperti itu karena nggak mungkin Ibnu Mas'ud melakukan itu sesuai dengan keinginannya. Jadi katanya kalau Nabi masih hidup assalamualaikum. Kalau Nabi udah meninggal maka assalamu ala nabi. Tapi Umar bin Khattab di depan khalayak ramai dia berkhutbah mengatakan assalamualaikum, enggak assalamu ala nabi. Maka ulama terjadi perbedaan pendapat. Makanya ada yang mengatakan saya mah tetap assalamualaikum aja, gitu ya. Ada juga yang mengatakan saya juga assalamu ala nabi. Ada juga yang kadang-kadang saya assalamu ala nabi, kadang-kadang ada yang assalamu ala waalaikum. Jadi itu salah satu contoh apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti contohnya ya. Contohnya seperti hal yang lainnya, seperti doa di antara takbir Idul Fitri kan ada Idul Adha itu rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Ya, maka itu kan bacaannya apa gitu loh ya. Bacaannya apa di antara takbir itu? Nabi nggak ngajarin. Nah, ada dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya baca sholawat, memuji Allah, ya, maka ada kebebasan di situ. Ya, mungkin agak panjang sih ya kalau neranginnya. Cuman intinya ada yang berpendapat apa yang dilakukan sahabat berarti itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang harus ada sahabat lain yang menguatkannya. Harus ada sahabat lain yang melakukannya juga, yang menyetujuinya. Ada juga yang fokusnya di saya mah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Wallahu a'lam. Ya, maka itu mungkin harus ada pembahasan yang khusus dan mungkin bisa ditanya kepada yang lebih baik dan lebih banyak ilmunya daripada saya. Bisa ditanya kepada Ustadz Firanda atau Ustadz Yazid atau Ustadz yang kibar lainnya. Itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terus terang banyak hal-hal yang masih kita belajar. Masih banyak waktu-waktu yang kita buang ya sehari-hari. Ya, entah lama di WA, entah lama nonton YouTube, entah lama banyaklah mungkin yang kita harus pelajari. Maka kita bersama-sama dengan belajar kitab ini coba merenungi diri. Ya, sudahkah kita memaksimalkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Intinya kurangi hal-hal yang bersifat berlebihan, kurangi hobi-hobi yang berlebihan, kurangi baca-baca yang berlebihan, maka semuanya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi lebih banyak dari beribadah tentunya lebih baik. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menintrospeksi diri, karena nggak tahu ya malaikat maut kapan datangnya. Ya, ketika kita lagi lalai, lagi jawab WA, atau mati. Kan pengennya mah ya lagi zikir, lagi ibadah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya insya Allah. Makasih buat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair Ustadz. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang diberikan sangat bermanfaat. Jazakillah khair untuk Ukhti Wika atas bantuannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair barakallahu fiik atas partisipasi jamaah sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kajian yang akan datang. Info kajian akan kami posting pada media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, dan Telegram Majelis Taklim Overseas Mengaji. Silahkan follow jika Anda berkenan. Saya selaku host izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.